Kapan terakhir kali kamu benar-benar nyelesain baca satu buku tebal dari halaman pertama sampai tamat tanpa sekalipun ke-distract buat ngecek HP? Susah kan ngingetnya? Sama, aku juga gitu awalnya. Semenjak aku mutusin buat jadi college dropout dan fasenya sekarang lagi nganggur, aku tuh punya banyak banget waktu luang. Dan karena kerjaan utama aku sekarang adalah overthink dan riset nyari tahu soal kehidupan, aku nyadar satu hal, otak kita tuh sekarang makin lama makin manja. Kita terbiasa disuapin konten yang serba cepet, entertaining, dan gampang dicerna. Pas dihadapin sama teks panjang atau kerjaan yang butuh mikir dikit, bawaannya tuh pengen nyerah gitu. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita ngebiarin otak kita lemah kayak gini? Kalau dipikir-pikir, wajar sih kita jadi males baca atau gampang bosen. Zaman sekarang dapetin dopamin tuh gampang banget. Tinggal scroll dapet hiburan. Tapi tahu gak sih, kalau semua hal di hidup kita ini isinya cuma yang gampang, fun, dan seru-seru doang, kita nggak akan pernah berkembang. Kita stuck di situ-situ aja. Ibaratnya gini deh, bayangin kamu lagi pergi ke gym, kalau kamu kesana cuma buat angkat barbel plastik yang beratnya sekilo, mau sampai tahun depan juga otot kamu nggak bakal kebentuk, nggak ada progresnya. Yang bikin otot itu kebentuk, yang bikin kamu makin kuat, itu adalah resistance atau beban tahanannya. Rasa pegel, rasa berat, dan rasa nggak nyaman pas kamu maksa ngangkat beban yang lebih berat dari biasanya, itulah yang bikin kamu grow. Dan konsep resistance training ini ternyata berlaku juga buat otak kita. Nah, masalahnya kita jarang banget ngasih beban yang cukup buat otak kita, makanya rentang fokus kita tuh hancur lebur. Salah satu cara paling ampuh buat ngelatih otak kita lagi adalah dengan ngebaca buku. Tapi bukan sembarang baca ya, membaca itu adalah bentuk resistance training yang paling nyata buat pikiran kita. Pas kamu buka buku baru, kamu nggak tahu ini bakal sesuai apa atau justru ngebosenin banget. Pasti ada momen dimana alurnya tuh lambat, bahasanya berat, dan kamu ngerasa bosan. But that's exactly the point. Kamu butuh rasa bosan itu, kamu butuh kelambatan itu. Pikiran kita tuh udah terlalu sering diajak lari maraton sama internet. Membaca itu memaksa kita buat ngerem, slowing down, melatih kesabaran buat buka halaman demi halaman, meresapi ide pelan-pelan. Kalau kita cuma milih bacaan atau tontonan yang gampang-gampang aja, mental kita bakal jadi lembek. Terus, buat kita yang udah kebiasa serba instan ini, mulainya harus dari mana ya? First, mulai dari milih buku. Jangan cuma cari buku fiksi yang udah pasti kamu suka atau yang lagi viral doang. Coba sesekali pilih buku yang agak challenging. Cari topik yang mungkin beda sama pandangan kamu atau yang agak berat dikit deh. Ini tuh ibarat kamu nambahin beban barbel kamu jadi 10 kilo. Berat di awal, tapi ini ngebuka pikiran kamu buat ngeliat dari sudut pandang yang beda. Second, komitmen buat tamatin. Ini penting banget. Jangan kebiasaan loncat dari satu buku ke buku lain pas baru baca bab pertama. Kalau di tengah jalan kamu ngerasa bukunya ngebosenin banget atau kamu tuh sebel sama argumen penulisnya, it's perfectly fine. Coret-coret aja bukunya, tulis angry notes di pinggir halamannya kayak, ih apaan sih ini penulisnya kok sok tau banget gitu. Ajaklah bukunya berdialog, jadikan itu interaksi. Tapi please latih diri kamu buat bertahan sampai halaman terakhir. Latih pikiran kamu sama kayak kamu ngelatih fisik kamu. Memang gak nyaman di awal, butuh waktu, butuh kesabaran ekstra, tapi percaya deh, skill buat bisa fokus dan mencerna informasi mendalam ini bakal jadi superpower kamu. Apalagi di masa-masa kita lagi sibuk ngebangun your becoming era kayak sekarang. Aku mau tahu dong, ada gak sih satu buku yang awalnya bikin kamu males banget bacanya, tapi pas tamat ternyata ngasih impact gede buat cara mikir kamu? Coba drop judulnya di bawah ya, siapa tahu bisa jadi bahan riset aku buat ngobrolan kita selanjutnya. And kalau kamu ngerasa obrolan kita hari ini make sense dan ngebantu kamu buat figuring out life, kamu tahu kan di mana tempat buat nyari teman ngobrol kayak gini lagi. See you on the next one. Sampai ketemu di obrolan kita berikutnya. Bye-bye!